Assalamualaikum Buya. Saya Assalamualaikum. mau tanya, bapak saya kan sudah meninggal dunia. Beliau meninggalkan warisan harta yang lumayan banyak. Kami tiga bersaudara. Saat ini harta tersebut dikuasai ibu kami. Beliau sudah usia 66 tahun. Saya membutuhkan warisan tersebut karena saya menganggur. Tapi ibu saya tidak mau membagikan harta tersebut. Mau digunakan untuk kepentingan dia. Mohon dibantu solusinya Buya, karena harta sangat sensitif. Terima kasih, semoga Buya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pemahaman waris yang harus kita sadari bahwa warisan itu adalah harta yang penuh berkah. Kalau diambil dengan cara yang benar. Karena itu jerih payah ibunda, keringat ibunda, keringat ayahanda. Maka kalau seorang anak mengambil waris dengan cara yang benar, lihat, digunakan apa saja akan menjadi kebaikan untuk dia, insya Allah. Tapi sebaliknya kalau diambil dengan cara yang haram, cara yang salah, itu akan membakar harta yang lainnya, akan menjadi tidak berkah usahanya, hidupnya sengsara, nyungsep, panas, gersang hatinya. Maka waspadalah tentang waris. Dan jangan sampai ada yang zalim tentang waris. Na'udzubillah, yang zalim dalam urusan waris, ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Dosanya besar. Menunda-nunda pembagian waris menjadikan orang bermusuhan. Nah ini tolong ya. Jadi waris sebaiknya segera dibagi. Ini nasihat untuk semuanya, bukan kepada yang bertanya saja. Bahkan kalau seandainya yang meninggal belum dikubur, dibagi sudah sah. Bahkan bagus supaya tidak terjadi percekcokan setelah itu. Sebab takut setan bermain mengadu domba kita, lalu kita bermusuhan dengan saudara gara-gara waris. Secepatnya dibagi. Jangan sering menunda-nunda. Bahkan kadang maksudnya baik. Bukan seperti yang ditanyakan. Ada lebih lembut lagi, misalnya apa? Aduh, nggak enak mau dibagikan, ibu masih hidup. Ayah meninggal, ini lebih lembut lagi ini kelihatannya. Kalau itu tan serem, ibunya nggak mau bagi. Ini model lain lagi. Aduh, kok dibagi sih, kan ibu masih hidup kan. Wah, ini adalah kurang ajarnya halus. Maksudnya apa? Nunggu ibumu cepat mati. Ini bermasalah. Ibu masih hidup dan ibu mendapatkan bagian waris dari ayahmu. Jangan nunggu wafatnya. Ini kan kurang ajar anak. Jadi ibu masih hidup dan mendapatkan bagian. Kalau ibu punya anak, ya 1/8 sebaiknya bagi itu anak. Jadi langsung dibagi, bagian ibu jelas dan sebagainya. Bagian anak jelas. Apalagi jika ada anak yatim di dalamnya. Ibunya lupa, atau apa dipakai sana sini dan sebagainya. Apalagi ibunya menikah lagi, lupa bahasanya itu bukan hartanya sendiri. Akhirnya habis juga banyak ibu yang zalim kepada anaknya tanpa disadari. Maka waris itu penting, tolong dibagi. Didudukkan permasalahannya. Segera dibagi. Adapun pembagian itu disesuaikan dong. Kalau pabrik dibagi, dipecah, nggak jalan dong. Kalau pabrik mungkin sahamnya dibagi dan seterusnya. Yang jelas datanglah pada ulama untuk menyelesaikannya. Kemudian juga kami harus pastikan bahwa di saat Anda membagi waris, pasti orang itu pasti Anda mendapat waris, Anda atau waris Anda dibagi, nggak mungkin tidak. Antara dua kita tuh pasti. Ya. Mungkin Anda mendapatkan waris atau Anda dibagi waris harta Anda. Antara dua, kalau tidak orang lain mati atau kita yang mati, kan gitu. Apapun bentuknya, nasihat. Anda kalau ingin tahu setan, sengaja saya bahasa kasar biar orang takut di sini. Setan adalah menjelma dalam bentuk manusia dalam keluarga, adalah yang biasa ngangkat suara di dalam pembagian waris. Kalau Anda ingin tahu setan menjelma dalam manusia yang pakai kopiah putih, itu dalam bagian waris yang suka ngangkat suara. Itu menjadikan pecah keharmonisan, menjadi retak gara-gara si fulan yang paling ustadz kadang-kadang ngangkat suara. Tidak perlu ngangkat suara. Ibunda wafat, ayahanda wafat, seharusnya semuanya harus santun. Kalau ada satu ngangkat suara, akan menjadikan timbul suara baru lagi. Retak. Itu iblis. Saya sampaikan begini biar sadar, kalau ada orang sering angkat suara, dia adalah iblis. Karena dia akan menjadikan perpecahan dalam keluarga. Dan retaknya keluarga panjang kisahnya sampai ponakan bermusuhan. Pengen masuk neraka semuanya.
Kenapa kami mau begini? Kami capek ngurusi warisnya orang, tidak beres-beres. Kadang yang paling rebut waris adalah yang paling soleh katanya. Rajin puasa Senin Kemis. Wah, paling punya Al-Quran. Na'udzubillah. Hati-hati. Anda tidak usah ngoreksi orang lain. Koreksi diri Anda sendiri. Barangkali Anda punya masalah, beresin. Jangan zalim kepada saudara. Neraka. Merebut waris saudara adalah melakukan 3 dosa sekaligus. 1 dosa saja sudah cukup masuk neraka, apalagi 3. Dosa ngambil harta saudara, dosa mutus tali persaudaraan, dosa nyakiti keluarga, nyakiti orang tua. Hati-hati. Kemudian setelah itu masuk pertanyaan, ibunda yang solehah, dimanapun Anda berada, kalau memang suami Anda sudah meninggal dunia, maka hendaknya Anda yang mengajari anak-anak untuk bisa mengerti tentang ini semuanya. Dibagi. Kecuali memang anaknya masih kecil-kecil dan sebagainya, itu pun tetap harus segera didudukkan permasalahannya. Supaya tidak uangnya anak diambil oleh sang ibu. Didudukkan permasalahannya, kalau uang tunai dimasukkan ke bank syariat yang sekiranya bakal aman, kan ada, sampai umurnya bisa. Kalau tanah segera nanti pecah sertifikatnya, dengan perjanjian yang jelas, bahwasanya ini miliknya fulan, anak-anak. Tapi tidak diberikan dulu, uang tidak diberikan dulu, tapi akan dijaga. Supaya seandainya seorang ibu ingin menjual, ingin mau haji umroh dan dari bagiannya. Nah, kalau ibu mengatakan, nah ini bakal saya pakai, nggak boleh, kan bukan miliknya ibu saja. Bukan milikmu wahai ibu, bukan milikmu saja, miliknya anak-anak. Itu bukan miliknya, bukan milik ibu saja, miliknya anak-anak ada. Selagi itu peninggalan dari suami, maka yang lain ahli warisnya punya hak di situ. Bahkan kalau seandainya belum dibagi waris, salah satu saudara kalau datang ke rumahnya ngambil pulpen itu lengkap nama saudaranya, termasuk nyolong dia kayak. Itu menjadi sebab permasalahan. Keset, meja nggak boleh. Harus setelah dibagi nanti kesepakatan. Ada yang belum punya piring, ambil dong piring situ. Gelas-gelas, ini ya, yang lain halal ya. Harus ada begitu kesepakatan. Kalau enggak jadi musuh. Gelas ini ada di sana. Jangan-jangan yang lainnya. Loh, panci. Loh, keset. Hah, wah ini musuhan, serem, neraka. Saya ngurusi waris gak beres-beres. Kelihatannya orang yang khusyuk, kalau Allah Ta'ala hadis baca Quran, ternyata dia yang paling jahat, serem, kaget gitu, ajib. Neraka. Dan tidak tahu aromanya, aroma waris itu kok jadi semua aroma surga menjadi aroma neraka. Hati-hati. Makanya saya ngomong panjang masalah waris karena nggak beres-beres urusan waris. Hari ini pun ada SMS minta dijawab urusan waris, kirim. Buya ini saya waris. Astagfirullahaladzim. Baru kita baca tadi. Kok SMS? Tidak ada SMS sekarang, apa namanya? WhatsApp ya. Saya jadul tuh. Baik. Maka kemudian ibu tolong segera diberesin juga. Kecuali anak-anak Anda memang mohon maaf Anda seorang ibu pebisnis. Ya kan? Anak belum bisa semuanya, baru nanti kiranya mungkin tetap haknya anak akan jelas, tapi apa? Anak juga belum bisa apalagi masih sekolah semuanya, maka mungkin ibu yang menghandle, tapi bukan berarti tidak dibagi, akan tapi dijelaskan, didudukkan permasalahannya. Kemudian bagi seorang anak yang menemukan ibunya seperti yang ditanyakan, tolong jaga hatimu. Jangan sampai gara-gara begitu kamu kurang ajar kepada ibumu. Cari cara melalui ulama, ustadz dan sebagainya. Jika ternyata ibunya belum sadar, kamu tetap meningkatkan kesabaranmu. Jangan bersengketa dengan ibumu. Jangan bermusuhan dengan ibumu. Nah, khawatir nanti gara-gara kamu bilang langsung wah rame dengan ibu. Enggak. Usaha ke sana kemari, ustadz pakai ini dan sebagainya. Tidak ada alasan bermusuhan dengan ibu. Mau marah-marah dengan ibu. Kecuali jika ibunya sudah mulai menjual dan tidak jelas, Anda boleh melibatkan kepada orang yang mengerti, termasuk pengadilan sekalipun boleh, tapi dengan catatan Anda dengan kelembutan, hanya untuk mengembalikan hak Anda, bukan ada amarah dengan ibunda Anda. Jangan sampai kalau seandainya harus ke mahkamah, bukan kita ingin memenjarakan ibu, akan tapi mengambil haknya, tetap ibu disayang, tapi ingat jangan dengan kebencian. Nah, khawatir nanti ibunya begitu langsung marah. Wah ini mudah dasar ibu tadi kelihatannya sudah mulai marah dari pertanyaannya. Kamu lagi butuh dan sebagainya. Ibunya ini, nah mau ini. Padahal apakah betul ibunya pakai untuk dirinya sendiri atau ibunya masih pengen menjaga karena anaknya belum mandiri? Anaknya sudah diuji, jualan aja sudah bangkrut. Ibu kan was-was, dikasih modal habis. Ini habis. Akhirnya ibunya megang enggak? Kamu enggak bisa. Umi yang megang. Kalau kamu dikasih katanya, kasih toko nggak jalan, kasih ini bangkrut. Nah, ini
Jangan-jangan Anda model bangkrutan begini, maka ibu Anda yang baik sebetulnya. Bukan berarti tidak mau bagi waris, bisa jadi ibu Anda sudah menempatkan bagian-bagiannya dengan cara benar, cuman belum diserahkan kepada Anda yang memang Anda tidak bisa bisnis. Ya, saya tidak tahu hakikatnya. Kalau yang bertanya langsung ngadep ke saya, bakal saya cecer dengan pertanyaan bermacam-macam. Intinya adalah damai. Dan jangan mengambil haknya orang lain seperti itu. Jadi, tanyakan kepada ibu baik-baik, minta tolong kepada yang lainnya dengan baik-baik. Kalau ternyata ibu Anda yang tidak benar, tapi ingat, jangan Anda bermusuhan. Itu, minta solusinya, jangan musuhan. Ambil dengan cara yang baik, tapi jangan bermusuhan dengan ibunda. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.